seluruh sahabat-sahabat Pikti dan para tamu undangan, para ketua umum dari berbagai macam organisasi profesi yang tergabung di dalam Pikti dan juga yang sebagai tamu yang hadir di acara webinar ini. Saya mengucapkan atas nama Pikti mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti webinar Pikti seri yang ke-223 dengan tema Integrative Care for Head and Neck Pain. Ya, kita akan punya dua pembicara dan tanpa berlama-lama kita akan memulai prosesi acara ini dengan pembukaan. Seperti biasa kita punya suhu yang luar biasa yang akan membuka acara pada hari ini, yaitu Suhu Haryanto. Pada Suhu Haryanto, selamat sore Suhu Haryanto, selamat tahun baru. Ya, selamat sore Pak Dr. Gunadi. Selamat sore, salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Pada Bapak Ibu sekalian yang telah menunggu dan menantikan acara-acara seminar Pikti yang seri ke-223. Selamat sore, selamat sejahtera, damai bagi kita semua. Selalu sehat, selalu di dalam kebahagiaan. Pertama, saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, selamat tahun baru, selamat menempuh, berjuang, dan berkarya di dalam tahun 2025 ini penuh dengan kesuksesan, keceriaan, dan kebahagiaan. Saya akan menyapa yang terhormat Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Ten Suyanti, atau yang mewakili yang terhormat Dr. Eka Wahyu Kasih, Ketua Umum Pikti, yang terhormat kepada para ketua organisasi yang tergabung di dalam Pikti, dan tentunya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menanti-nanti yang dengan setianya mengikuti acara seminar Pikti ini. Yang terhormat juga kepada pembicara pada kali ini dengan topik yang sangat dinantikan dan topik yang sangat betul-betul strategis sekali bagi kesehatan kita semua. Kali ini akan berbicara yaitu narasumber Bapak James Wilson Hasoluan Manik, SST, FT, M, FISH. Selamat sore Pak James. Kemudian, selamat sore Pak Suharyanto. Nah, Nah, karena sama bertemu kembali. Dulu saya sudah pernah sekali ya, sebagai pembicara. baik, untuk pembicara narasumber kedua yaitu Sinse Didik Waluyo, IR, STR, KES, MAMTC. Selamat sore Pak Didik. Selamat sore. Penuh dengan keceriaan ini Pak Didik. Ya. Ya tentunya dengan moderator yang tidak asing bagi kita semua, yaitu Bapak Dr. Gunadi Widarsa. Selamat sore Pak Gunadi. Selamat sore Suharyanto, selamat sore semuanya. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada kali ini pada seminar nasional Pikti seminar seri ke-223 membawakan topik Integrative Care for Head and Neck Pain, di mana bagian-bagian terpenting dari tubuh itu adalah kepala dan leher. Ketika kita mengalami gangguan-gangguan di leher, pastinya kepala pun akan mengalami gangguan atau bermasalah. Begitupun bagian tubuh di bawah leher
pasti juga akan mengalami masalah. Jadi leher adalah sangat penting bagi kesehatan tubuh kita. Kita ketahui bahwa antara kepala dan leher, kepala dan tubuh, leher adalah jembatan. Sehingga ketika jembatan ini mengalami masalah, maka bisa terjadi masalah di kedua bagian tubuh kita, di kepala ataupun di badan kita. Nah, kali ini memang dikhususkan oleh Bapak James dan Bapak Didi Waluyo untuk membahas, memberi uraian-uraian secara praktis dan secara terinci bagaimana mengatasi masalah-masalah yang bisa terjadi di kepala kita dan di leher kita. Tentunya sangat praktis dan sangat-sangat bermanfaat bagi kita semua. Oleh itu, kita simak baik-baik agar kita dapat membantu kesehatan tubuh kita dapat membantu kesehatan tubuh saudara-saudara kita, keluarga kita, famili kita, ataupun keluarga pasien atau orang yang kebetulan mengalami masalah-masalah gangguan di leher dan di kepala. Untuk tidak berlama-lama, marilah kita menyimak. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para sponsor, kepada panitia, dan kepada yang berkaitan dengan acara e-seminar Pikti ini. Baiklah, untuk itu acara e-seminar Pikti dibuka secara resmi. Mari, terima kasih. Silakan Pak Gunadi untuk meneruskan acara e-seminar ini. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Su Haryanto. Sahabat-sahabat Pikti sekalian, kita akan langsung ke acara utama. Ya, saya akan panggilkan kedua pembicara tadi sudah siap bersemangat di forum Pikti ini, tapi kita akan memanggil dulu narasumber pertama, yaitu Pak James Manik. Selamat sore, Pak James. Salam kenal, Pak. Ya. Selamat sore, Pak Gunardi Widarsa. Salam kenal juga. Ya. Salam Terima kasih, Pak. sehat. Ya, sudah menjadi narasumber Pikti yang kesekian kali. Ya, sambil Pak James menyiapkan materinya, saya akan mengenalkan profil singkat dari Pak James kepada para sahabat Pikti. Ya, jadi nama lengkap pembicara pertama kita ini adalah James Wilson Hasoloan Manik. Ya, beliau lulusan dari Universitas Kristen Indonesia, lalu juga lulusan dari Universitas Udayana Denpasar Bali, Fisiologi Olahraga, lalu SA Unggul Jakarta Fisioterapi, Akademi Fisioterapi RSU Dr. Rusdi Glugur Medan di program studi fisioterapi. Beliau banyak sekali mengambil course-course baik di dalam dan di luar negeri, sahabat-sahabat Pikti semua. Dan sekarang selain berpraktek, beliau pun mengajar, ya, mengajar dan berkarir di Jakarta, ya, di Naterapi Klinik Moi Kelapa Gading. Ya, beliau selain berpraktek, mengajar, juga meneliti. Ya, sudah banyak jurnal-jurnal penelitian yang beliau kerjakan. Eh, jadi tanpa berlama-lama, ini kita akan persilahkan Pak James untuk segera memaparkan materinya. Pada Pak James, waktu dan tempat dipersilahkan, Pak. Oh, kayaknya hilang ya, putus koneksi gitu ya. Ya, kepada sahabat-sahabat Pikti semua, kelihatannya koneksi dari Pak James ini terputus. Kita tunggu sebentar karena saya sudah diberikan info. Ya, terputus, kita tunggu ya.
tentang gangguan pada daerah kepala dan leher atau nyeri kepala dan leher dengan judul Integrative Care for Head and Cervical Pain. Ya, kita ketahui bisa dipastikan mungkin setiap orang itu pernah mengalami nyeri kepala. Karena multifaktor, sangat banyak faktor yang bisa menyebabkan nyeri kepala itu, baik secara dari internal maupun eksternal, baik itu yang psikis, psikologis maupun non-psikologis ya. Dan yang faktor stres itu juga sangat mempengaruhi terhadap nyeri kepala. Selain dari nyeri kepala yang sifatnya spesifik, ada juga yang non-spesifik. Begitu juga dengan nyeri leher atau pada daerah servikal. Dan nyeri kepala ini bisa memang berdiri sendiri, ya, tidak ada hubungannya dengan leher secara patologi. Begitu juga dengan gangguan atau nyeri pada servikal itu bisa berdiri sendiri tanpa itu karena ada patologi dari servikal. Namun, nyeri kepala ini juga bisa mempengaruhi terhadap leher, sehingga leher itu juga bisa menyebabkan nyeri, dan juga sebaliknya. Jadi nyeri pada servikal itu dari leher itu juga bisa mempengaruhi sampai ke kepala. Jadi kedua gangguan ini dari nyeri pada daerah kepala dan leher itu kita harus bisa mengkaji secara holistik ya, terutama bukan hanya dari kepalanya saja kita lihat, walaupun itu nyeri kepala, bisa saja itu karena gangguan dari servikalnya atau lehernya. Dan bisa juga gangguan dari leher itu sendiri, bisa karena gangguan dari kepala, sehingga kita tidak bisa hanya terfokus kalau misalnya nyeri di leher itu ya lehernya yang kita lihat. Sementara kalau nyeri kepala, kepalanya kita lihat. Jadi kita harus bisa mengkaji secara kuadran namanya ya. Jadi bukan hanya secara per regionnya saja, hanya kepalanya saja atau lehernya saja, tapi integrasi antara leher sama kepala. Sehingga dalam hal ini saya memaparkan dari segi kondisi kombinasi antara gangguan pada daerah leher dan kepala yang disebut juga dengan cervicogenic headache ya. Nah, di sini akan saya share outline-nya, yaitu dari pendahuluan pertama, baru nanti masuk patologi dari nyeri kepala dan leher, kemudian gejala klinis yang timbul, baik itu gejalanya itu bisa tanda dan gejala yang mungkin subjektif ya, maupun ada juga yang memang objektif ya. Kemudian terapi strateginya yang bisa mengatasi nyeri kepala dan nyeri leher tersebut. Dan terakhir adalah kesimpulan yang saya ambil dari pemaparan materi ini. Nah, dari pendahuluannya kita melihat bahwa nyeri kepala dan leher dari poin ini dapat saling berhubungan karena adanya gangguan pada tulang belakang pada daerah leher, ya, yang mana kombinasi antara nyeri kepala dan nyeri leher itu disebut cervicogenic headache, ya. Jadi kalau hanya headache saja, berarti itu memang gangguannya pada daerah kepala saja. Kalau cervical pain saja, itu memang patologinya pada daerah cervical saja. Tapi kalau cervicogenic ini ada hubungan yang kuat antara cervical, kemudian juga pada daerah kepala itu. Kemudian nyeri kepala dan leher adalah sensasi tidak menyenangkan ya, pada bagian kepala, bagian atas, ya, yang gejala ini bisa menyebar. Menyebar itu di sekitar kepala itu sendiri, yang mana ada pada daerah mata, bahkan juga bisa sampai pada daerah belakang kepala.
dan itu bisa menyebar sampai ke daerah tengkuk, pada daerah leher, tengkuk bagian juga bisa sampai ke daerah pundak juga. Nah, nyeri kepala cervicogenik adalah nyeri kepala yang disebabkan oleh masalah atau gangguan jaringan lunak atau jaringan keras pada daerah cervical atau daerah leher. Yang mana Hubble tahun 2018 mencatat bahwa sekitar 90% populasi dewasa di seluruh dunia setidaknya pernah mengalami satu kali nyeri kepala dalam 1 tahun. Baik itu nyeri kepala yang ringan, ya, maupun yang derajatnya sedang, bahkan bisa derajatnya yang berat. Nah, kalau dari nyeri kepala sendiri, ini nyeri kepala bisa dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sakit kepala primer maupun sakit kepala sekunder. Yang mana sakit kepala ini berhubungan dengan pada daerah tengkuk atau leher ataupun pada daerah servikal itu sendiri. Nah, sekilas saya akan menjelaskan sedikit mengenai anatomi dia mengalami yang normal itu disebut. Koneksinya terganggu lagi ya, Pak? Wah, hilang. Ya. Nah, tadi saya sudah sedikit membahas mengenai pada daerah tulang vertebra di level cervical, yang mana di tulang vertebra di level cervical ini terdiri dari 7 tulang vertebra dan diikat oleh banyak ligamen, ya, ligamen pada daerah depan ini ada ligamen longitudinal namanya yang panjang terbentang dari daerah cervical sampai ke daerah pinggang, daerah lumbal, bahkan daerah sakral. Dan kemudian ada juga ligamen longitudinal yang di bagian dalam juga terbentang sampai ke daerah bawah. Dan juga ada ligamen flavum yang semuanya itu tujuannya adalah untuk menstabilkan tulang vertebra ini, ya, cervical ini, supaya pada saat terjadi pergerakan leher, tulang itu tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Karena apabila tulang cervical itu dia tidak stabil, maka akan terjadi gerakan yang tidak normal pada segmen-segmen tulang vertebra cervical ini, sehingga bisa menyebabkan gangguan pada jaringan-jaringan di sekitarnya. Nah, kita ketahui di daerah vertebra cervical ini juga di sini terbentuk atau keluar akar saraf, ya, pada daerah cervical yang mempersarapi anggota gerak atas tangan ini. Nah, kalau di sini kita lihat akar saraf yang daerah cervical ini, ya, ini akan mempersarapi lengan kita, lengan atas, lengan bawah, dan juga pada daerah jari-jari, dan juga pada daerah belakang, ya, tulang-tulang tulang sayap penggerak itu ini dienervasi, penggerak itu dienervasi oleh saraf yang keluar pada daerah cervical ini. Nah, sehingga apabila ada gangguan pada daerah cervical ini yang merubah bentuk atau struktur anatomi tulang ini, itu tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi fungsi saraf yang keluar dari cervical ini. Secara gejalanya kemungkinan bisa terjadi gejala sensorik berupa nyeri apabila terjadi gangguan pada daerah cervical yang bisa mengena ke saraf itu, sehingga nyerinya itu bisa menyebar sepanjang perjalanan saraf ini. Makanya jadi kalau mungkin sudah familiar ya dikatakan saraf kejepit, ya, saraf kejepit pada daerah leher, pada daerah pinggang yang paling sering terjadi. Nah, kalau dia mengalami penekanan akar saraf pada daerah cervical ini, pada daerah leher ini, maka
gejala yang sering muncul itu adalah nyeri yang menjalar. Kalau dia nyerinya hanya lokal di sini, jadi itu tidak berarti tidak ada penekanan akar sarafnya. Hanya saraf-saraf kecil-kecil yang pada daerah yang mengalami gangguan itu yang mengalami perangsangan sehingga nyerinya hanya lokal itu. Tapi dikatakan saraf kejepit ya sampai nyerinya itu menjalar. Kita lihat di sini ada 5 saraf yang berjalan ke daerah tangan, sementara 2 saraf itu hanya sampai di lengan atas saja, yaitu nervus musculocutaneus, saraf musculocutaneus, dan saraf aksilaris. Sementara 3 saraf lagi akan berjalan sampai ke lengan bawah dan ke jari-jari, yaitu saraf radialis, saraf ulnaris, dan saraf medianus. Nah, apabila akarnya di sini mengalami penekanan, maka manifestasi atau gejala yang muncul itu adalah nyeri yang menjalar. Itu gejala yang spesifik apabila terjadi penekanan pada akar saraf pada daerah servikal ini. Nah, selain itu ada beberapa otot-otot intrinsik ya, otot-otot intrinsik pada daerah leher ini, dan inilah yang sangat mempengaruhi ke nyeri kepala. Karena kita lihat otot-otot yang pendek-pendek ini, yang susunannya sangat rapat ini, sangat rentan sekali mengalami ketegangan. Karena begitu terjadi perubahan kepala, ya, kepala yang tidak normal, maka otot-otot ini akan bekerja sangat berat sehingga sering mengalami ketegangan pada otot leher sini. Sehingga otot leher yang tegang itu akan menekan saraf pembuluh darah kecil yang nantinya akan mengalami kekurangan oksigen dan nutrisi ke daerah kepala, itu yang bisa menyebabkan nyeri pada daerah kepala tersebut. Jadi otot-otot intrinsik yang di dalam ini seperti rectus capitis yang bagian belakang, kemudian ada juga otot-otot oblikusnya yang daerah sini. Nah, di sini sangat rentan sekali mengalami ketegangan apabila postur tubuh kita dalam saat melakukan aktivitas, terutama untuk posisi kepala itu yang tidak ergonomi, maka ini akan kerjanya sangat berat sehingga risiko terjadinya ketegangan itu sangat tinggi. Ya. Nah, kemudian ada lagi arteri vertebralis yang keluar dari aorta, ya. Nah, di sini dia pada daerah servikal ini dia melewati tulang servikal, ya. Dia melewati pada foramen di servikal ini. Nah, ini sangat rentan sekali terjadi penekanan, terutama apabila otot-otot sini tegang, kemudian apabila terjadi gangguan pada daerah tulang vertebra ini, sehingga bisa menyebabkan nyeri pada daerah kepala. Yang paling spesifik lagi, apabila nyeri kepala akibat gangguan dari arteri vertebralis itu, jadi nyeri kepalanya itu mirip seperti vertigo. Ya, nyeri yang seperti memutar, tapi tidak sampai menyebabkan terjadinya muntah atau mual, ya. Hanya seperti sempoyongan saja. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila kondisinya itu semakin berat, bisa menyebabkan terjadinya seperti vertigo yang sering dialami sampai terjadinya mual dan muntah seperti itu. Jadi ada beberapa bagian dari struktur servikal ini, leher ini yang mempengaruhi terhadap kepala. Ya, yang tadi adalah otot-otot kepala ini, ya. Kemudian bisa juga arteri vertebralis ini yang mengalami gangguan sehingga menyebabkan penekanan pada arteri vertebralis sehingga suplai oksigen ke kepala itu menjadi menurun. Itu yang bisa menyebabkan kita mengalami pusing. Namun, kalau patologinya di daerah servikal ini, selain dia bisa menyampai ke kepala, juga bisa menyebabkan terjadinya penekanan saraf,
Sehingga selain kita merasakan nyeri pada daerah kepala, juga merasakan nyeri yang menjalar sampai ke arah tangan. Jadi kalau misalnya ada keluhan, nyeri daerah kepala, kemudian nyeri juga pada daerah tangan, itu bisa dipastikan itu ada penekanan saraf yang keluar dari segmen vertebra cervical ini yang tertekan, yang mempengaruhi terhadap kepala dan juga mempengaruhi saraf yang mempersarapi anggota gerak tubuh bagian atas ini. Nah, itu sekilas anatominya, ya, sehingga perlu kita mengkaji nyeri leher dan kepala itu dari daerah leher itu sendiri maupun dari kepala. Ya. Selanjutnya, patoservikogenik, ya, headache sini. Tadi di awal sudah saya jelaskan. Nah, di sini ada beberapa patologi, ya, yang bisa menyebabkan gangguan pada ke arah kepala maupun ke arah lengan yang sumbernya di daerah leher. Jadi patologinya yang paling umum yang sering terjadi, terutama pada kondisi degeneratif, tapi tidak menutup kemungkinan pada usia-usia yang produktif, ya. Yang mana kelainan pada tulang vertebra servikal, contohnya adalah osteoartrosis, yaitu adanya penulangan atau pengapuran pada daerah tulang servikal ini, ya. Nah, juga bisa karena adanya HNP, hernia nucleus pulposus. Nah, kita lihat di sini, hernia nucleus pulposus pada daerah servikal, ya, yang mana ini bantalan dari vertebra ini yang normal itu dia bentuknya pipih seperti ini, ya. Nah, ini gambaran ini menunjukkan bahwa bantalannya ini sudah tidak normal, yang mana bantalan itu terdiri dari nukleus pulposus, dan di luarnya adalah annulus fibrosus. Bantalan ini sifatnya 80% mengandung cairan dan sangat mempengaruhi terhadap proses degeneratif. Juga mempengaruhi terhadap pembebanan yang diterimanya selama kita melakukan aktivitas. Apabila pembebanan pada daerah leher ini sangat berat dan kita memposisikan kepala kita itu tidak ergonomi, maka di situ merupakan salah satu faktor yang sangat tinggi resikonya terjadinya HNP atau gangguan pada bantalan sendi ini. Nah, gangguan pada bantalan sendi ini di mana kondisinya adalah diawali dengan robeknya annulus fibrosus yang ada di tepi dari bantalan ini, sehingga dalam kondisi robeknya annulus fibrosus itu akan mendorong nukleus pulposus ini keluar. Nah, terdorongnya nukleus pulposus ini yang bagian tengah bantalan ini keluar ke arah luar, di sini akan menimbulkan resiko yang sangat tinggi terjadinya penekanan saraf. Kalau penekanan saraf itu adanya pada level servikal bagian atas, maka efeknya bisa sampai ke arah kepala, ya. Tapi kalau dia pada daerah servikal bagian tengah maupun bagian bawah, maka selain dia itu sampai ke arah bisa juga sampai ke arah kepala, tapi yang paling spesifik yaitu terjadinya penekanan saraf yang keluar dari servikal ini, sehingga gejala yang sering muncul adalah nyeri yang menjalar dari pundak sampai ke lengan, bahkan sampai ke jari-jari. Dan bisa juga gejala yang muncul seperti kesemutan yang menjalar. Dan kesemutannya itu bukan kesemutan hanya pada daerah jari-jari, yaitu kesemutan yang menjalar dari daerah pundak, kemudian dari lengan atas, sampai ke lengan bawah, bahkan ke jari-jari. Nah, kondisi osteoartrosis ini terjadi pengapuran pada daerah tulang belakang ini yang sering terjadi pada usia lanjut
ya. Karena ini termasuk proses penuaan yang mana diawali dari pemipihan dari tulang bantalan sendinya, sehingga tulang vertebra ini jadi jaraknya merapat, mepet jaraknya, ya. Sehingga dengan merapatnya jarak antara tulang vertebra satu dengan yang lain, ini yang menyebabkan terjadinya gesekan antara satu vertebra dengan vertebra yang lain, sehingga akan memicu timbulnya kapur atau penulangan baru di sini. Nah, itulah yang kondisi osteoartrosis itu. Timbulnya penulangan baru pada daerah belakang dari tulang vertebra ini. Kalau dia penimbulan penulangan baru pada daerah depan, itu tidak terlalu masalah. Karena di depan ini tidak ada saraf di sini, hanya ada otot dan juga kulit dan lemak saja. Tapi kalau dia penulangannya pada daerah belakang ini, sementara di belakang ini sangat banyak sekali saraf yang kecil-kecil dan juga akar saraf yang keluar, dan juga otot-otot yang mempertahankan kepala itu bisa dalam posisi tegak. Nah, apabila terjadi pengapuran di sini atau penulangan, maka ini sangat risiko sekali, sangat tinggi sekali terjadi risiko gangguan pada ototnya, pada pembuluh darahnya, dan juga pada sarafnya. Yang mana manifestasinya itu bisa sampai ke arah kepala dan juga sampai ke arah lengan. Nah, kemudian adanya spondilisis. Spondilisis ini pergeseran dari tulang belakang ini. Nah, ini merupakan salah satu tanda bahwa tulang leher kita ini sudah mengalami penurunan stabilisasi, ya. Nah, mungkin kita semuanya itu sering melakukan atau pernahlah melakukan, misalnya kepala kita pegel, kemudian kita kretekkan kiri, putar ke kanan, ya, dan itu berlangsung sampai bertahun-tahun kita melakukan itu. Sementara pada pertama kali kita melakukan itu mungkin diputar sekitar 70 derajat dia baru bunyi, ya. Kemudian kita lakukan setelah bertahun-tahun, nanti 70 derajat udah nggak bunyi lagi deh. Nanti 80 sampai 90 derajat dia baru bunyi lagi. Nah, semakin jauh putaran kepala kita itu untuk supaya bunyi, sementara bunyi itu kan merupakan suatu sugesti bahwa pada kita, oh, kalau sudah bunyi itu rasanya berarti sudah rileks, sudah tenang gitu kan. Nah, itu kita lakukan bertahun-tahun, itu resikonya adalah terjadinya penurunan stabilitas dari tulang leher ini. Kenapa? Karena pengikatnya itu yang teregang. Teregang setiap hari, maka dia akan kendor. Maka bisa terjadi kondisi seperti gambar yang di sebelah kiri ini. Lihat, tulang belakang, tulang lehernya itu sudah tidak beraturan ini. Ya. Selain tadi ada pengapuran di sini, lihat tulang belakangnya sudah mepet jaraknya, dan bentuknya juga letaknya itu sudah tidak beraturan. Terjadinya nyeri pada daerah leher, dan juga bisa sampai ke arah kepala dan juga pada daerah lengan. Mengakibatkan kompresi akar saraf spinalis daerah servikal. Nah, ini daerah servikal ini saraf spinalis yang keluar, ini akan terjadi kompresi penekanan, baik pada HNP maupun pada pengapuran atau osteoartrosis ini, ya, maupun pada spondilisis ini bergeser. Sehingga dengan tidak normalnya struktur dari tulang ini, maka akan cenderung terjadinya ketegangan otot-otot leher. Ya, otot-otot leher ini jadi sering tegang sekali. Kenapa? Karena bentuk dari tulang belakang ini, tulang leher kita ini sudah tidak normal. Kalau sudah tidak normal, otomatis kerja dari otot leher ini yang fungsinya untuk memberikan bentuk tegak pada daerah leher kita ini sangat berat.
maka akan terjadi ketegangan otot yang berulang-ulang apabila bentuk tulang belakang ini tidak kita koreksi, ya. Nah, selanjutnya akan terjadi kompresi pada arteri vertebralis daerah servikal. Nah, tadi di depan saya sudah sedikit menjelaskan bahwa di sini pada daerah servikal ini dilewati oleh arteri vertebralis. Nah, kalau kita lihat tulang belakang pada daerah leher itu sudah tidak normal, maka sangat tinggi resikonya terjadinya penekanan pada arteri vertebralis ini. Kalau arteri vertebralis ini mengalami penekanan, ibaratnya selang yang tertekan sehingga air itu tidak bisa lagi mencukupi ke arah ujungnya, maka bisa dipastikan bahwa suplai oksigen dan nutrisi ya ke daerah otak kita itu akan mengalami gangguan yang secara ringan mungkin kita sehingga mengalami nyeri kepala yang ringan. Tapi kalau sudah terlalu berat penekanan pada arteri ini, maka bisa sampai menyebabkan seperti vertigo. Ya. Nah, kemudian bisa terjadi referred pain atau nyeri yang menyebar. Nah, ini bisa terjadi. Gangguan pada daerah servikal ini bisa menimbulkan nyeri yang menyebar sampai ke arah kepala dan bisa menyebar ke arah lengan, pundak, maupun daerah punggung. Nah, inilah yang menjadi patologi dari kondisi cervicogenic headache, yang mana patologinya pada daerah servikal yang bisa menyebabkan terjadinya nyeri pada daerah kepala. Ya. Nah, headache itu sendiri ada beberapa jenisnya, yaitu satu bisa dikarenakan sinus, ya. Ini karena adanya penimbunan cairan pada rongga hidung, baik itu pada daerah maksilaris, pipi, juga pada daerah ethmoidalis, pada daerah kening ini, di antara kedua mata ini ada namanya daerah ethmoidalis, ya. Kemudian daerah frontalis ini, ya. Nah, kondisi sinusitis ini juga bisa menyebabkan terjadinya nyeri daerah kepala. Ya, ada beberapa pasien yang mengalami sinusitis ini selain daripada pilek ya, flu atau pilek yang berkepanjangan dan juga nyeri pada daerah pipi di sini, dan ada juga kondisi yang sinusitis ini yang menyebabkan nyeri sampai pada daerah frontalis ini, ya. Karena di sini juga ada rongga hidung namanya daerah frontalis. Selain daripada maksilaris, ethmoidalis, dan juga pada daerah frontalis ini, apabila rongga hidung itu terjadi penimbunan cairan yang sangat berlebihan, maka bisa menyebabkan nyeri pada daerah kepala. Nah, klaster, dan pada satu daerah tertentu saja yang dia mengalami gangguan, karena ada gangguan pada daerah vaskularisasinya, sehingga nyerinya ini hanya pada daerah sekitar mata. Ini juga bisa terjadi, ya. Nah, kemudian tension, ya, nyeri yang terjadi pada daerah kepala ini, yang di sini bisa disebabkan juga karena vaskularisasi maupun tekanan yang sangat tinggi pada daerah kepala. Ya, ini bisa terjadi dalam jangka waktu yang lama, bisa juga hanya sebentar, tergantung bagaimana tekanan intrakranial atau tekanan kepala ini bisa berubah. Kalau tekanan dari kepala ini sudah menurun, otomatis dia akan nyeri tension headache ini juga akan berangsur-angsur hilang, ya. Nah, juga ada satu yang spesifik, yang sangat spesifik itu adalah migrain, ya. Migrain ya yang bisa mengganggu juga pada daerah pernapasan dan juga pada daerah rongga hidung dan juga pada daerah penglihatan, ya. Nah, ini yang menjadi salah satu tipe nyeri kepala yang spesifik, yaitu nyeri pada sebelah kepala saja, ya. Nah, di sini ada juga hubungannya dengan servikal, tapi ada juga kondisi yang tidak berhubungan dengan servikal secara patologi. Cuman dia nyerinya itu bisa menyebar.
Ya, migrain ini bisa menyebar sampai ke daerah leher sebelah kiri, di leher-leher yang sesisi dengan nyeri kepala itu sendiri. Bisa sampai ke arah leher, kemudian bisa sampai ke daerah pundak, bahkan bisa sampai daerah punggung. Nah, ini ada beberapa jenis dari headache atau nyeri kepala yang bisa berasal dari rongga hidungnya, bisa juga berasal dari sekitar matanya, bisa juga karena tekanan kepala yang sangat tinggi yang menyebabkan nyeri pada kepala, yang diciri khasnya itu pada daerah frontal dan juga pada daerah parietal. Nah, migrain yang bisa disebabkan karena gangguan pada daerah hidung ya, dan juga pada daerah penglihatan, yang sehingga terjadi nyeri di separuh dari wajah kita, separuh wajah dan separuh di kepala. Nah, menurut The Cervicogenic Headache International Study Group, ya, di sini saya mengambil gejala klinisnya dari The Cervicogenic Headache International Study Group, yang mana gejala klinisnya itu berupa nyeri kepala unilateral ataupun bilateral, yaitu nyeri kepala yang sebelah saja, atau juga kesemuanya, ya, kiri sama kanan. Nah, itu bisa terjadi, ya. Nah, baik itu dia menetap dalam jangka waktu yang mungkin bisa beberapa hari dan bisa juga hanya beberapa jam saja itu terjadi. Ya. Nah, lokasi nyerinya pada daerah occipital dan pada daerah frontal, ya. Pada daerah frontal, ini pada daerah frontal dan juga pada daerah occipital. Nah, ini bisa terjadi, ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ya, ada beberapa nyeri yang disebabkan patologi dari beberapa area ini. Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian intensitasnya dari sedang sampai ke berat. Nah, ini yang masuk kategori dari Cervicogenic Headache International Study Group, ya. Dan serangannya dalam beberapa jam sampai beberapa hari. Nah, kemudian nyerinya terasa dalam dan tidak berdenyut. Nah, beda, karena memang ada nyeri kepala yang berdenyut, ada yang juga tidak berdenyut, ya. Nah, yang termasuk dalam kategori cervicogenic headache ini adalah nyeri kepala yang dalam dan tidak berdenyut. Yang nyeri dicetuskan oleh gerakan leher, bisa juga ini terjadi. Pada kondisi leher tertentu, maka nyerinya akan muncul, ya. Yang itu menandakan bahwa nyeri pada daerah kepala itu sumbernya yaitu pada daerah servikal, ya, pada daerah servikal. Nah, kemudian posisi tertentu di leher dan penekanan jari pada daerah suboccipital dan falsafah itu ngeden, kemudian batuk, bersin, ini menjadi pemicunya, ya. Selain dari gerakan leher yang berpengaruh terhadap nyeri kepala itu, juga kalau dia falsafah atau batuk, berarti tekanan di daerah kepala ini menjadi meningkat kalau kita ngeden. Batuk, bersin, daerah kepala kita ini meningkat. Jadi mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, ya, pernah merasakan kalau sakit kepala, kemudian batuk, nyeri kepalanya meningkat. Ya karena pada saat kita nyeri kepala, tekanan di kepala itu eh, sedikit banyaknya mengalami peningkatan, ya. Namun kalau kita bersin, batuk, ya, maupun ngeden, nah itu tekanan kepala itu semakin meningkat. Nah, apabila pada saat itu kita mengalami nyeri kepala, maka nyeri kepalanya itu akan lebih meningkat lagi. Ya, itu tanda-tandanya, ya. Kemudian terjadi pengurangan gerakan leher baik aktif maupun pasif. Nah, di sini bisa terjadi gerakan leher kita itu mutar ke kiri, mutar ke kanan, kemudian ke bawah, ke atas, terutama ke atas, ya. Karena banyak gejala yang muncul, ya, akan semakin berat apabila kepala kita menengadah ke atas, ya. Dari beberapa pengalaman yang saya temukan di pasien itu, yang nyeri kepala itu pada saat kepala menengadah ke atas itu nyerinya semakin meningkat. Itu bisa terjadi, ya. Nah,
Kemudian gejala dapat menyerupai nyeri pada tengkuk, leher, dan migrain. Nah, di sini bisa menyebar, baik itu hanya sebelah maupun bisa menyebar sampai ke daerah leher. Ya. Nah, kemudian nyeri bersumber pada daerah leher yang dapat menyebar ke depan kepala. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ya terlihat bahwa daerah masseter ini ada masseter, ini otot untuk mengunyah. Apabila dia mengalami gangguan, maka akan terjadi nyeri pada daerah rahang ini, ya rahang bagian samping. Kemudian dia distribusi nyerinya sampai ke arah pelipis ini, ya. Nah, kemudian kalau ada gangguan pada semispinalis capitis, ini otot, ya, yang menghubungkan antara kepala, ya, dengan pada tulang vertebra cervical. Ya. Kalau di sini otot itu mengalami ketegangan, maka bisa ditandai secara spesifik nyerinya pada daerah sebelah kepala ini. Kalau dia sebelah otot itu yang mengalami gangguan atau ketegangan. Nah, kemudian semispinalis capitis, ya, ini juga bisa menyebabkan nyeri pada daerah belakang ini. Sama, semispinalis capitis, ya, daerah belakang. Selain pada daerah depan, juga dia pada daerah belakang. Nah, beda lagi kalau dia gangguannya pada otot splenius capitis. Yang ini splenius capitis. Di sini sering mengalami ketegangan. Kalau misalnya bentuk kepala kita pada saat kita aktivitas tidak ergonomi. Maka apabila ketegangan di sini secara spesifik ditandai dengan nyeri pada daerah parietal ini. Ya, kalau di sini frontal, di sini parietal, di sini occipital, kemudian bagian di telinga ini adalah temporal. Ya. Nah, ini untuk splenius capitis. Nah, kalau untuk splenius cervicis, yang mana otot splenius cervicis ini tidak sampai ke arah kepala dia. Beda dengan splenius capitis. Dia menghubungkan antara tulang leher dan kepala. Tapi kalau splenius cervicis, dia hanya sekitar tulang leher saja. Maka nyerinya itu bisa sampai daerah kepala, tapi bagian samping, ya. Kemudian disertai dengan nyeri pada daerah leher, antara leher sama pundak. Begitu juga dengan gangguan otot sternocleidomastoideus yang menyilang di sini, ya. Ini otot sternocleidomastoideus, maka nyeri kepala itu bisa terjadi pada area yang lebih luas lagi. Karena otot sternocleidomastoideus ini termasuk otot yang sangat kuat dan besar dianya, ya. Besar otot SCM ini. Maka nyerinya tidak dari kepala belakang, kemudian ke arah sekitar mata, sampai ke daerah dada, ya di atas dada ini. Nah, ini juga pada daerah kening juga bisa terjadi. Nah, kalau sub occipital muscle yang di sini, maka nyerinya itu di atas telinga dan juga di belakang dan di depan telinga ini nyerinya. Nah, kalau pada daerah temporal di sini yang nyerinya yang sangat menyebar ke daerah baik dari daerah pipi maupun pada daerah temporal bagian kiri dan juga bisa menyebar sampai ke arah parietal, ke frontal dan sedikit ke arah occipital, ya. Nah, kalau ada gangguan pada upper trapezius ini pundak, daerah pundak kita. Pundak kita sering mengalami pegel, ya. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua pasti pernah mengalami pegel pada daerah pundak ini, ya. Ada yang memang nyerinya hanya pundak aja, tapi tidak menutup kemungkinan kalau dilihat dari korelasinya, karena otot pundak ini dia otot upper trapezius ini dia melekatnya pada daerah cervical, pada daerah tulang cervical bagian atas dan bagian tengah. Nah, ini sangat mempengaruhi dengan otot kepala, bagian kepala. Sehingga apabila terjadi ketegangan pada otot upper trapezius pundak ini, bisa terjadi nyeri pada daerah cervical dan juga nyeri pada daerah kepala. Nah, ini beberapa kondisi hubungannya antara daerah cervical dan juga pada daerah kepala sehingga menyebabkan nyeri pada kepala dan leher. Nah,
Selanjutnya, bagaimana terapi yang strategi untuk kondisi seperti ini? Nah, kita ketahui tadi masalahnya itu bisa masalah spesifik, ya. Spesifik yaitu gangguan pada daerah tulang, tulang vertebranya, pada gangguan pada daerah bantalan sendinya, ya. Dan juga yang non spesifik itu adalah hanya masalah ketegangan dari otot, ya. Tidak sampai terjadi perubahan dari struktur sendi vertebra itu sendiri. Nah, kalau dia tidak terjadi perubahan struktur dari anatomi servikal itu, nah itu bisa dikategorikan nyeri atau kondisi yang ringan, ya. Tapi kalau yang spesifik, ya, seperti tadi yang saya katakan, misalnya ada osteoartrosis, adanya pengapuran, kemudian tulang vertebranya bagian leher itu bergeser, ya, kemudian adanya gangguan pada bantalan sendinya, nah itu otomatis kita juga harus memberikan suatu treatment yang spesifik juga, ya. Tapi kalau yang non spesifik, mungkin dengan treatment-treatment yang sederhana itu bisa membantu menghilangkan nyeri pada daerah kepala dan juga pada daerah leher. Nah, apa saja yang terapi strateginya? Ya, bisa dengan apa namanya, tindakan pertama yang sederhana itu adalah memberikan kompres, ya. Baik kompres panas maupun kompres dingin itu sama saja, ya. Namun ada yang sedikit yang perbedaan yang kita kelompokkan di sini. Kalau kita dalam keadaan aktivitas, ya, aktivitas maupun olahraga ataupun olahraga, ya, kita cenderung disarankan untuk melakukan kompres dingin. Tapi kalau tidak melakukan aktivitas yang lebih, kita aktivitas biasa saja, kemudian kepala kita pegel ataupun leher kita pegel atau nyeri, maka disarankan menggunakan terapi panas, ya. Nah, itu secara apa namanya perbedaannya bagaimana terapi panas dan terapi dingin. Karena dua-duanya ini memiliki tujuan yang sama, adalah untuk relaksasi otot, ya, yang mana akan terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah apabila dia terkena panas, dan vasokonstriksi pada pembuluh darah apabila dia mengalami kompres dingin, ya. Namun kompres dingin ini juga pertama awalnya saja dia mengalami vasokonstriksi, tapi selanjutnya dia akan mengalami vasodilatasi, sehingga tujuannya adalah untuk mencukupkan oksigen dan peredaran darah ke jaringan yang mengalami gangguan itu, ya. Nah, kalau seandainya butuh obat-obatan, ya, jadi yang obat-obat yang disarankan itu adalah obat yang anti peradangan dan juga masker relaksan. Awalnya mungkin dicoba dibantu dengan obat-obat masker relaksan yang tujuannya adalah untuk merelaksasikan otot-ototnya, ya. Nah, kalau seandainya nyirinya itu dalam keadaan istirahat juga kita nyeri dan itu seperti nyut-nyutan dan cukup cukup mengganggu sekali. Nah, mungkin bisa dibantu dengan obat anti radang, ya. Banyak jenis-jenisnya yang saya tidak bisa menyebutkan di sini, ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengkonsumsi obat. Nah, otot yang mengalami ketegangan, kemudian adanya peradangan pada daerah leher itu, kita perlu mengistirahatkan anggota tubuh kita bagian leher ini, ya, yaitu dengan cara bisa memakai kolar. Ini penyangga leher ini. Nah, tujuannya adalah baik kita masih melakukan aktivitas, otot-otot leher kita ini tidak bekerja terlalu berat, sehingga kita dapat mengurangi kerja dari otot leher yang mengalami ketegangan, namun kita tetap bisa beraktivitas. Itu kalau memang tidak memungkinkan kita istirahat. Kita harus, ini harus kerja ini. Sementara, nyeri lehernya. Kemudian kepala juga agak sakit, bisa memakai neck collar ini. Ini sangat nyaman sekali. Walaupun awalnya
kita merasa tidak nyaman karena ada yang melekat di sini ya di leher, seperti ada tersanggah. Tapi dengan tujuan yang kita harapkan, kita mikirkan, oh, walau nggak nyaman dikit, nggak apa-apa dah, yang penting leher nggak sakit. Nah, itu bisa membantu, terutama untuk daerah leher, ya, nyeri pada daerah leher. Nah, apabila nyeri pada daerah kepala ini berpengaruh dengan leher, jadi tidak menutup kemungkinan nyeri pada kepala ini bisa juga berkurang apabila leher ini kita sanggah, ya, ya. Nah, kemudian bisa dilakukan masas pada otot-otot leher. Nah, di sini ada salah satu teknik untuk masas sendiri ya. Ya, kalau seandainya nggak ada orang yang bantu untuk masas, maka kita bisa memberikan posisi tangan kita seperti ini. Kita tautkan tangan kita, kemudian kedua jempol kita letakkan pada daerah leher sini. Kemudian kita urut-urut aja pelan-pelan. Lebih dalam juga nggak apa-apa. Itu akan menimbulkan rasa nyaman pada daerah leher. Nah, itu juga akan menimbulkan rasa nyaman selain daripada daerah leher dan juga pada daerah kepala. Apabila memang faktor nyeri pada daerah kepala itu adalah di leher. Tapi kalau memang faktor nyeri daerah kepala itu tidak dari leher, maka ini tidak ada manfaatnya. Tapi untuk daerah leher ini sendiri akan terjadi relaksasi otot-otot leher ini apabila kita melakukan massage. Nah, self massage ini ya penting bagi kita ya. Jadi kalau kita mungkin sendiri, tidak ada orang, tidak memungkinkan untuk ke tempat massage ya, masseur ya, ya kita bisa dengan melakukan seperti ini. Ini gampang sekali dan sangat efektif. Nah, juga kita bisa apa namanya, memberikan akupuntur pada daerah leher ini. Ya, juga pada daerah kepala juga bisa. Nah, dengan adanya nyeri pada leher ini, nyeri dari kepala, itu secara otomatis akan terjadi ketegangan otot-otot leher. Ya, itu secara otomatis karena itu merupakan suatu reaksi proteksi. Bahwa kalau kita nyeri, tubuh itu akan merespon untuk counter rasa nyeri itu. Jadi tubuh itu akan mengisyaratkan kamu jangan banyak bergerak dulu. Karena ada yang terganggu di lehermu itu yang menyebabkan rasa nyeri. Tapi tubuh kita itu tidak bisa memberikan respon secara apa namanya, mengomong seperti itu. Ya, tapi responnya dengan apa? Dengan ketegangan otot. Otot itu akan tegang. Nah, inilah yang bisa memperberat. Sehingga kita perlu merelaksasikan otot-otot leher ini, selain tadi memasas, juga stretching, peregangan otot leher. Ya, otot leher bagian belakang dan juga bagian samping. Nanti ada gambar yang untuk otot-otot leher ini. Kemudian koreksi postur. Nah, ini sangat penting sekali ya. Kalau seandainya kita sudah mengistirahatkan ototnya, kemudian kita berikan kompres, kita massage, kemudian kita stretching. Tapi kalau kita tidak koreksi postur tubuh kita, terutama yang berhubungan dengan kepala itu adalah leher yang paling kuat ya hubungannya, maka ini akan terjadi terulang lagi nyeri-nyeri yang tadi, keluhan yang tadi itu akan terulang lagi. Selama postur kita itu masih tidak normal, ya. Nah, sehingga ini sangat penting supaya rasa nyaman itu bisa berlangsung lebih lama. Kalau enggak, nanti kita sudah massage, kita stretching, kita istirahatkan, kemudian kita aktivitas, kemudian kita tidak menjaga postur kita, itu akan terulang lagi, itu pasti. Tapi kalau koreksi postur ini kita lakukan, ya, dengan sendirinya, walaupun kita tidak melakukan stretching, tidak melakukan massage, ini dengan sendirinya otot-otot itu akan kembali ke posisi semula. Walaupun tidak seketika langsung otot-otot itu menjadi rileks, tidak. Tapi berangsur-angsur akan rileks otot-ototnya sehingga rasa nyeri yang kita rasakan itu juga berangsur-angsur berkurang. Tapi lebih baik lagi sebenarnya kita lakukan stretching, kita lakukan massage untuk relaksasi otot, kemudian kita istirahatkan,
bisa kita tambahkan dengan kompres, apalagi kalau ditambah dengan akupuntur lagi itu lebih bagus lagi. Nah, baru kita memperhatikan postur kita, kita koreksi. Ya, ada nanti gambar-gambar yang tujuannya untuk koreksi postur. Nah, yang lebih khusus lagi bisa dilakukan dengan fisioterapi. Ada beberapa modalitas yang akan diberikan kalau misalnya pergi ke fisioterapi. Nah, ini modalitas fisioterapi yang diberikan, yaitu heating, pemanasan. Ya, pemanasan itu yang jenisnya bisa microwave diathermy, shortwave diathermy. Ini pemanasan yang sifatnya deep, dalam. Jadi daya tembusnya itu bisa sampai 3 cm ke dalam sehingga bisa sampai menyentuh daerah otot, ya. Bukan hanya kulit dan lemaknya saja, tapi ototnya juga kena. Tapi kalau IR, infrared ini hanya superficial, hanya sampai di daerah kulit saja. Jadi yang lebih efektif itu adalah shortwave diathermy dan microwave diathermy. Nah, ini biasanya didapatkan pada apabila Bapak Ibu pergi ke fisioterapi. Ya. Kemudian bisa diberikan juga TENS, transcutaneous electrical nerve stimulation, yang tujuannya adalah untuk memblokir nyeri. Jadi kalau nyeri yang dirasakan itu, dengan memberikan TENS ini, maka nyerinya itu tidak sampai ke otak, sehingga rasa nyeri itu bisa berkurang, bahkan hilang dengan TENS ini. Nah, ultrasound terapi ini untuk merelaksasikan otot-otot yang mengalami ketegangan, ya, apalagi yang sifatnya kronis, maka ultrasound ini sangat efektif sekali. Ya, mungkin ada orang yang tegang lehernya itu sudah sampai berbulan-bulan, sehingga ototnya menjadi keras, ya, keras sekali. Wah, oh ini harusnya eh, direbus ini, di presto ini supaya empuk gitu kan. Tapi kan nggak mungkin di presto ya, emang daging sapi. Ya. Nah, jadi dengan cara dilemaskan dengan memberikan ultrasound terapi. Nah, kemudian diberikan masas ya yang untuk permukaan otot yang bagian permukaan. Nah, baru diberikan latihan atau exercise. Nah, exercise inilah yang bisa eh, rasa nyaman itu bisa kita rasakan jangka panjang. Apabila kita sering melakukan latihan, sangat intens melakukan latihan dan memperhatikan postur kita, itu akan menimbulkan dampak nyaman dalam jangka waktu yang lama. Ya, nah, apa saja yang bisa dilakukan? Dan tadi yang bisa Bapak Ibu bisa lakukan adalah untuk peregangan otot-otot leher dan mobilisasi daerah servikal. Nah, ini salah satu contoh gerakan untuk meregangkan otot-otot leher bagian samping. Ya, satu tangan kita di belakang supaya ini posisi teregang. Nah, kemudian tangan satu lagi di atas kepala sedikit ke arah samping. Kemudian dalam posisi tegak, kita tarik kepala kita itu ke arah kanan ini untuk merelaksasikan, meregangkan otot-otot leher sebelah kiri. Ya. Nah, kemudian ini mobilisasi. Ya. Dengan nyeri leher dan nyeri kepala bisa menyebabkan keterbatasan gerakan leher, terutama gerakan rotasi memutar. Sehingga ini mobilisasi kita gerakkan kita gerakkan kepala kita itu ke arah kiri, kepala kanan, ke arah kanan. Kemudian kita bantu lagi dengan mendorong kepala kita itu pakai tangan kita sendiri. Kalau seandainya misalnya rasa memutar kepala itu terbatas, ya, harusnya memutar kepala itu kan bisa sampai 90 derajat. Tapi ternyata cuma 50 derajat bisanya secara aktif. Maka kita bantu lagi dengan tangan kita mendorong, didorong agak dipaksa sedikit, maka itu akan meregangkan ligamen-ligamen pada daerah leher dan otot. Sehingga gerakan leher itu semakin bertambah. Dengan bertambahnya gerakan leher ini menandakan bahwa otot-otot itu sudah menjadi lebih rileks. Ya. Jadi jangan takut Bapak Ibu atau teman-teman sekalian kalau seandainya keterbatasan atau gerakan leher ini, kemudian Bapak Ibu paksa sedikit-sedikit dorong ke sebelah kiri atau sebelah kanan dengan tangan, ya, pelan-pelan itu akan menambah.
itu tidak bahaya. Tapi jangan diprotokin seperti biasa, prok, 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 prok. Nah, itu yang bahaya, ya, yang bahaya itu. Jadi kalau pelan-pelan digerakkan ke kiri, lemaskan lagi, kemudian dorong lagi ke kiri, ulang lagi ke kanan, ulang lagi. Nah, ini akan menambah gerakan leher. Nah, kalau yang ini untuk peregangan otot leher bagian belakang, ya, bagian belakang. Jadi tangan kita dua-duanya kita tautkan, kemudian taruh di belakang kepala, kemudian kita tekan tekan kepala ke arah depan, ke depan dan ke bawah sehingga terjadi peregangan pada otot-otot leher bagian belakang. Ya. Nah, kemudian satu lagi ini yang paling bagus juga, yaitu dengan menarik dagu ke arah dalam. Ya, tadi di depan saya sudah menginfokan bahwa ada otot-otot yang kecil-kecil pada daerah servikal ini, yaitu rectus capitis, obliquus capitis, ya, kemudian splenius capitis, yang kecil-kecil di sini. Nah, ini akan terjadi peregangan apabila kita menarik dagu ini ke arah dalam. Ke arah dalam. Kalau yang ini dia tidak teregang maksimal, ya. Dan ini juga tidak teregang maksimal. Yang teregang dia maksimal kalau kita tarik dagu ini ke dalam semaksimal mungkin, sehingga otot-otot leher bagian atas dan dalam ini akan teregang maksimal, sehingga dia menjadi rileks. Kalau dia menjadi rileks, maka vaskularisasi ke arah kepala dan otak ini mencukupi. Dan ini bisa mengurangi rasa nyeri kepala dan nyeri leher. Nah, ini dilakukan peregangan otot dan tahan. Pada saat diregangkan begini ditahan sekitar 8-10 detik. Ya. Kemudian dirileks dan ini bisa diulang sebanyak 5 kali. Oke. Nah, kemudian ada latihan untuk penguatan dan meningkatkan stabilisasi otot-otot leher ini. Ya. Tadi di depan juga saya sudah mengatakan bahwa kalau kurangnya stabilisasi dari leher kita ini, maka ini bisa menyebabkan ketegangan otot, ya, pada daerah leher. Juga bisa, berisiko yang paling tinggi adalah tulang leher itu bisa bergeser, ya. Nah, untuk itu kita harus melakukan latihan yang fungsinya adalah untuk meningkatkan stabilisasi dari leher ini, yaitu dengan cara seperti ini. Satu, yang di sini kita tempatkan tangan kita di samping kepala, ya. Kemudian kita dorong kepala kita berlawanan ke sisi, ya, misalnya ini, ya. Kita tempatkan tangan kita ke kepala sebelah kanan, maka kita dorong kepala ke sebelah kiri, tapi tahap kepala ini mempertahankan dorongan. Tidak boleh ada gerakan. Nah, ini tujuannya salah satu jenis latihan yang untuk meningkatkan stabilisasi. Begitu sebaliknya, di sebelah kiri nanti gantian, tangan kita di sebelah kiri, kita dorong ke kanan, maka kepala kita mempertahankan dorongan itu, tidak boleh ada gerakan. Itu diulang-ulangi, kiri, kanan bergantian. Nah, kemudian untuk ke arah depan dan belakang, begini caranya. Jadi tangan kita itu kita letakkan pada daerah kening, kemudian dalam posisi kepala tegak, ya, seperti ini, ya. Yang gambar satu ini harus tegak. Nah, gambar dua ini juga tegak dia. Nah, kemudian dorong kepalanya ke belakang. Pertahankan posisi kepala itu tetap tegak lurus. Dan tidak boleh ada gerakan. Ya, kepala kita ini menahan dorongan dari tangan kita sendiri. Nah, itu untuk dorongan ke arah depan, ke arah belakang. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, tangan kita tautkan kedua tangan kita ke belakang kepala. Kemudian didorong kepala itu ke arah depan, dalam posisi kepala tetap tegak, kepala kita itu menahan dorongan tangan kita tersebut. Ya, ini merupakan salah satu penguatan otot-otot bagian belakang. Kalau ini penguatan otot-otot bagian depan, dan ini penguatan otot-otot leher bagian samping. Jadi kalau otot-otot leher kita itu kuat pada bagian samping, pada bagian depan, ya, pada bagian belakang, maka bisa dipastikan leher kita ini stabil, ya.
Jadi program latihan ini sangat penting ya Bapak Ibu. Tapi ingat, latihan ini harus dilakukan dengan posisi kepala tegak lurus. Jangan tidak tegak lurus. Kalau tidak tegak lurus, maka nanti tidak seimbang jadinya. Itu bisa menyebabkan kepala itu menjadi tidak stabil, tidak balance. Jadi harus posisi tegak lurus, ya. Nah, setiap gerakan itu dilakukan sebanyak 8 sampai 10 kali, ya, bergantian. Kanan 10 kali, kiri 10 kali, depan 10 kali, belakang 10 kali, ya, bergantian. Nah, ini sangat efektif sekali untuk meningkatkan stabilisasi daripada leher. Nah, pada saat didorong maka ditahan sekitar 5 hitungan. Jadi pada saat dorong, tahan 1, 2, 3, 4, 5. Relax ya. Begitu juga ke arah samping, ke arah depan, dan ke arah belakang. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan kekuatan dan stabilisasi pada daerah servikal atau leher. Oke. Nah, kemudian berubah pola hidup. Di sini dalam arti bagaimana pola hidup kita yang selama ini yang kurang baik, yang bisa menimbulkan nyeri leher dan kepala, ya. Satu, yaitu dengan memposisikan posisi yang ergonomis pada saat kita melakukan aktivitas. Contohnya pada saat duduk. Jadi pengaturan tempat kerja yang tepat untuk mengurangi tekanan pada daerah leher. Nah, seperti ini gambar ini. Kalau misalnya kita duduk di depan komputer ataupun duduk, kemudian kita melihat handphone, ya, melihat tab dan segala sebagainya, menonton TV, usahakan, ya, diusahakan postur kita itu tegak seperti ini, Bapak Ibu. Ya, kepala kita tegak lurus, pandangan ke arah tegak lurus ke depan, ya. Kepala tidak terlalu mendangak, tidak menunduk. Kemudian leher ini juga kelengkungannya tidak terlalu melengkung, ya. Dipertahankan posisi punggungnya tegak. Nah, kalau bisa dan lebih bagus lagi disarankan kalau kita duduk telapak kaki kita itu menapak lantai. Nah, memang agak susah kita mengatur seperti ini ya. Tapi paling tidak ada arahnya ke situ kita lakukan. Walaupun seandainya kita melakukan ini, tapi kemungkinan karena sudah tidak terbiasa seperti ini, kita melakukan ini mungkin tidak tahan lama. Karena awalnya kita merasa ini kok aneh gitu. Memang kalau dikoreksi itu merasanya aneh. Karena kita sudah terpola dengan pola postur tubuh kita itu yang sudah tidak normal. Ya, saya sendiri juga seperti itu kadang-kadang. Ya. Sehingga kalau begitu dikoreksi, rasanya aneh. Tapi kalau itu dipertahankan, maka itu akan mengarah ke arah yang lebih baik dari segi ototnya, segi tulangnya, dan juga suplai oksigen dan nutrisi ke jaringan yang membutuhkannya, terutama pada daerah otak ini. Sehingga kalau misalnya kita lakukan ini, maka treatment yang kita lakukan tadi dengan massage, kemudian stretching, kemudian kita berikan kompres gitu ya. Nah, kalau kita didukung dengan postur yang baik ini, percayalah pasti keluhan yang kita rasakan itu tidak akan muncul lagi dalam jangka waktu yang cepat, dalam jangka waktu yang pendek. Kalau seandainya juga muncul lagi, mungkin bisa sampai agak beberapa lama. Kita lengah lagi sebenarnya. Itu yang kadang-kadang yang sering terjadi. Nanti postur kita sudah bagus, tapi suatu saat posturnya kita nggak selalu kita bisa memperhatikan postur kita dengan baik. Ya. Nah, begitu juga dengan tidur. Tidur dengan bantal, ketinggian bantal itu yang cocok, yang sesuai, baik itu tidur terlentang maupun tidur miring. Ya, ini yang perlu diperhatikan, tinggi bantal. Bagaimana sebenarnya tinggi bantal itu? Yang jelas, pada saat kita posisi tegak seperti ini, ya, tegak seperti ini, beginilah harusnya posisi kepala dan leher kita pada saat kita tidur. Sehingga
kita harus memakai bantal ini, kita sesuaikan dengan posisi leher kita. Jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi dia nanti terlalu melengkung ke depan. Kalau terlalu rendah dia akan terlalu melengkung ke belakang. Itu yang salah. Jadi pada saat kita diri seperti ini atau duduk seperti ini, begini jugalah posisi leher kita pada saat tidur. Maupun baik itu tidurnya terlentang maupun tidur miring. Kalau tidur miring juga nggak boleh terlalu tinggi bantalnya. Nanti akan di satu sisi ototnya itu memendek, di satu sisi lagi memanjang. Kedua-duanya itu tidak bagus. Oke? Nah, kemudian olahraga yang teratur, ya, aktivitas rendah, dampak seperti berenang atau berjalan ini sangat baik. Untuk leher itu bisa dilakukan dengan berenang. Jadi berenang itu tidak hanya pada daerah leher ininya, targetnya, juga targetnya ke daerah pinggang, juga ke daerah bahu. Ya, kemudian manajemen stres, teknik seperti mindfulness ya, dengan apa namanya pola pikir yang lebih apa namanya tidak sempit ya, dan berusaha untuk tetap rileks, tidak gampang tegang, tidak gampang nervous ya, paranoid. Nah, itu bisa menjadi salah satu yang bisa mengurangi atau bisa terhindar dari nyeri kepala dan leher apabila Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa memanage stres. Nah, ini salah satu yang sangat menjadi permasalahannya, apalagi kita hidup di daerah yang tingkat stresnya tinggi, baik itu dari segi kemacetan, kemudian jarak yang jauh, kita kemana-mana, belum lagi dampak kebisingan dan lain-lain. Yang crowded itu menjadi multifaktor yang bisa menyebabkan stres. Nah, itu yang harus bisa kita manage ya. Nah, kemudian pertimbangan diet, yaitu diet antiinflamasi yang kaya akan omega 3, ada banyak apa namanya suplemen maupun makanan-makanan diet. Yang intinya itu adalah harus keseimbangan antara protein, karbohidrat ya dan lemak. Nah, itu yang perlu dilihat lagi dan kita bisa lihat dari berbagai macam apa namanya info-info di internet itu bagaimana diet yang baik ya. Itu untuk dietnya. Nah, ini koreksi postur Bapak Ibu ya. Kita lihat postur itu ada yang swipe back, ada yang melengkung ke depan ini ya, ada yang ke belakang, ada yang punggung yang terlalu melengkung ke belakang, kemudian ini lehernya yang terlalu mendangak ke depan ya. Inilah postur yang tidak baik, yang tidak normal. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat yang mana yang kira-kira yang paling sering itu seperti ini. Lehernya itu mendangak ke depan begini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu lama dalam arti bukan bertahun-tahun, berjam aja ini akan sangat cepat dampaknya terjadi nyeri pada daerah leher dan kepala. Padahal sangat simpel sekali ini apa namanya solusinya, yaitu dagunya ini tarik aja ke dalam. Nah, seperti ini jadinya. Ya, begitu dagu ini kita tarik ke dalam, otomatis leher ini akan kembali ke posisi normal. Punggung ini juga akan kembali ke normal. Dari leher ini yang apa namanya utamanya. Begitu lehernya sudah normal, maka ke sini akan menjadi normal. Jadi satu garis antara daerah telinga, kemudian daerah pundak ini, kemudian siku, kemudian pinggul, kemudian pada daerah lutut dan mata kaki. Ini satu garis. Bagaimana caranya? Sangat simpel sekali untuk bisa mendapatkan postur begini, koreksinya. Yaitu Bapak Ibu bersender saja di dinding, ya di dinding, tapi tumitnya ini, tumit kaki kita ini jangan merapat ke dinding. Ya, harus berjarak sekitar 20 cm di dinding ke depan. Nah, pada saat kita menyender itu, ini daerah bokong ini harus nempel ke dinding, punggung dia menempel ke dinding, dan belakang kepala harus menempel ke dinding, dan dagu harus ditarik ke dalam. Nah, itu caranya mengkoreksi. Ya, seperti ini dia. Nah, mengkoreksi seperti ini. Nah, kalau sudah bisa dikoreksi seperti ini dengan bersender, maka Bapak Ibu maju, jangan senderan.
dan pertahankan posisi yang sudah normal itu. Itu caranya untuk mengkoreksi postur. Sering-seringlah lakukan itu, karena bagaimanapun itu tidak mungkin berlangsung selama kita aktivitas 24 jam, atau mungkin ya tidur 8 jam ya. Tidur 8 jam, nah selebihnya itu kita postur kita yang kita pertahankan dalam posisi normal, tidak mungkin. Kecuali itu sudah berlangsung beberapa lama, nah itu menjadi suatu refleks, yang mana tanpa kita sadari, kita akan tegak begini. Itu itu akan bisa muncul seperti itu. Kalau kita sering mengkoreksinya, itu akan terekam di otak kita, di korteks memori, bahwa inilah postur yang benar. Dan caranya bagaimana supaya itu terekam? Harus seintens mungkin, sesering mungkin mengkoreksi postur. Sehingga kita dapatkan nanti postur kita yang baik secara otomatis. Tidak harus disadari. Ya. Nah, ini beberapa contoh ya posturnya, yang kalau ini yang benar duduknya, ini yang salah. Begitu juga mengangkat barang. Kalau kita mengangkat barang, upayakan tulang belakang itu harus lurus. Tidak boleh melengkung. Melengkung ini yang membuat kerja otot-otot punggung ini sangat berat. Dan risiko cedera sangat tinggi. Ya. Nah, begini untuk berjalan, ya, begini juga yang untuk wanita cara mengangkat barangnya seperti ini. Ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu upaya yang sangat penting sekali supaya kita bisa terhindar dari nyeri leher dan nyeri kepala dalam jangka waktu yang lama. Tanpa Bapak Ibu melakukan koreksi postur ini, hanya melakukan upaya dikompres, kemudian lakukan treatment-treatment lain, tanpa dikoreksi postur ini, maka itu akan cepat kembali kambuh. Tapi kalau dengan koreksi postur ini sering dilakukan, maka keluhan yang Bapak Ibu rasakan itu akan jarang kambuh lagi. Mungkin dalam jangka waktu yang lama, dan itu juga kalau kita agak sedikit lengah. Tapi faktor usia juga mempengaruhi ya Bapak Ibu ya. Dengan usia yang bertambah, maka sistem organ di dalam tubuh kita ini akan semakin menurun. Dan yang paling berpengaruh lagi yaitu hormon dan metabolisme di dalam tubuh kita. Itu memang sangat mempengaruhi terhadap problematik yang kita alami. Oke. Nah, ini koreksi postur lanjutannya seperti ini ya. Seperti saya bilang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini yang benar. Jadi, ini tembok. Jadi kaki kita ini jangan kita tempelkan ke tembok. Nanti ini nggak bisa terkoreksi. Kita harus maju ke depan kaki kita ini sekitar 20 cm. Nah, baru ini bisa nanti nempel ke tembok bokongnya, punggung kita menempel ke tembok, dan kepala kita menempel ke tembok. Dan perhatikan, dagu ini jangan sampai maju terlalu ke depan. Ini harus ditarik ke belakang. Ya. Maka diperhatikan adalah pinggulnya, kemudian pada daerah perut dan dada dan punggung ini harus merata. Ya. Nah, daerah bahunya juga harus bagus, harus normal. Baru yang leher ini yang penting juga. Ini dagunya ini harus lurus. Jangan ke arah depan gitu. Oke? Nah, ini yang salah. Nah, kesimpulannya ya, nyeri kepala servikogenik merupakan penyebab relatif nyeri kepala kronik yang sering terjadi kesalahan dalam diagnosis atau bahkan tidak terdiagnosa. Nah, ini bisa tidak terdiagnosa ya. Gejala kompleks yang timbul dapat mengarah ke nyeri kepala primer ya. Tadi yang depan saya sudah sampaikan, ada nyeri kepala primer dan ada nyeri kepala sekunder. Sering migrain atau juga adanya gangguan dari trigeminal. Ada nervus trigeminal, saraf trigeminal, tension headache yang bisa menyebabkan nyeri kepala. Ya, tadi di depan saya sudah menyebutkan trigeminal. Nah, diagnosis yang cepat dan penanganan komprehensif
manajemen nyeri multidisipliner dari beberapa upaya yang dilakukan dapat mengurangi disabilitas secara signifikan yang sering berhubungan dengan gangguan nyeri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, saya kembalikan ke Bapak Moderator, Pak Gunandar. Terima kasih, Pak. Iya.